Selamat berjumpa kembali bersama Virus Mats Official TV Inspirasi Kita. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber dari Virus Mats Official 2. Semoga diberi kemudahan, semoga diberi kelancaran segala urusannya dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarganya semuanya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Dan saya tidak lupa mengucapkan untuk selalu mendukung gerakan belanja di warung tetangga. Karena dengan kita belanja di warung tetangga, kita sudah membantu para ekonomi mereka, ya. Jadi dengan kita belanja di warung-warung kecil, kita membantu perkembangan dari UMKM yang ada di sekitar kita. Untuk kali ini kita mengambil tema supaya kita berusaha atau kita dalam di toko kelontong atau di warung itu supaya tidak merugi, ya. Niatnya kita nyari untung malah buntung. Warung-warung, jadi kita harus sangat berhati-hati dalam hal ini, ya, karena kita niatnya nyari untung malah jadi kita merugi, ya. Tolong para pemula untuk diperhatikan, jangan di skip supaya apa yang kita sampaikan menjadi suatu pemahaman yang benar, ya. Jadi untuk poin yang pertama, jadi supaya toko kita tidak merugi dan berakibat bangkrut kalau sudah berlama-lama kejadian ini atau perilaku ini sering dilakukan, ya. Yang pertama adalah kita harus mencatat setiap pembelanjaan yang ke warung, ya. Jadi penulisan atau pencatatan harus benar sesuai dengan jumlahnya. Jadi kita bikin ilustrasi aja. Seperti ini rokok, ya. Jadi rokok kalau kita mau pakai manual, pakai kertas seperti ini, jadi kita harus tuliskan misalkan rokok Samsu 1 gitu, ya. Terus Marlboro kretek, ya, 1 Marlboro kretek, boro kretek gitu, ya. Jadi harus semuanya kecatat sesuai dengan jumlah dan itu jumlah, nanti di sini harga, ya. Dengan sistem manual seperti ini banyak sekali kekurangannya, ya. Jadi kalau kita tidak melakukan dengan cara teliti, ya, seperti Nutribus minuman misalkan berapa biji, misalkan lagi Fanta gitu, ya, Fanta kecil berapa. Jadi semuanya harus tercatat dengan baik, ya. Harus tercatat dengan baik dan harus teliti, jangan buru-buru, ya, kalau kita sistem manual.
ya. Jadi dengan kita tidak ceroboh, ya, maka usaha kita akan bisa berkembang dan bisa lebih pesat lagi perkembangannya, gitu ya. Jadi hal-hal yang kecil yang seperti ini dianggap sepele, tapi kita udah susah payah ngejagain warung, ya. Tapi begitu pencatatan transaksi ada ketidaktelitian semua, ya, termasuk mie, kopi dan sebagainya, ya, seperti ini, ya. Tidak kalah pentingnya setelah dicatat disesuaikan dengan barang. Kalau sistem manual itu seperti ini, ya. Jadi tidak kalah pentingnya adalah pada saat kita menghitung, ya, menghitung. Jadi diharapkan untuk cara menghitung secara manual harus ya berkali-kali, ya, bisa diulangin 2-3 kali supaya hitungan yang kita kasihkan ke pelanggan itu benar-benar akurat, jadi tidak terjadi kesalahan harga. Jadi yang sering terjadi di grosir-grosiran, ya, itu adalah kesalahan harga, ya, kesalahan harga, terus kesalahan pada saat menjumlah, ya. Yang ketiga adalah pada saat pengemasan juga rawan terjadi kesalahan juga, ya. Jadi setelah kita hitung pastikan sampai 2-3 kali, karena hal ini adalah sangat penting sekali, ya. Jadi kalau di grosiran itu kan untuk pengambilan marginnya kan tidak terlalu banyak. Dengan rokok seperti ini kan kita ngambil marginnya kan cuman 150 sampai 200 perak, gitu loh. Terjadi kesalahan hitung, kita sudah merugi sangat besar. Makanya saya ingatkan kembali untuk para pemula, jangan sampai kecerobohan ini terjadi, ya. Jadi harus dipastikan jumlah yang kita tulis sesuai dengan jumlah barang, ya. Jadi setelah di jumlah udah sesuai, pada saat pemasukan ke dalam kresek seperti ini harus disesuaikan jumlahnya. Misalkan Samsu seperti ini, ya, 1 kita contreng 1. Terus ini Marlboro kretek filter tadi itu 1 kita contreng. Terus Magnumil kecil 1 kita contreng. Jadi dipastikan, ya, pada saat dimasukkan ke dalam kresek ini harus dipastikan jumlahnya sesuai dengan yang tertera di bon, ya. Jadi jangan sampai kecerobohan ini terjadi, ya. Misalkan mie Indomie goreng berapa kita contreng, Indomie goreng rendang kita contreng. Jadi sesuai dengan misalkan kapal api mik, ya, kita contreng. Jadi semua kita cek secara teliti, ya. Semuanya kita cek secara teliti pada saat memasukkan ke dalam. Kalau sudah dicek semuanya, kita bisa masukkan ke dalam kresek seperti ini, ya. Itu. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah penjumlahan dari barang ini harus sesuai, harus benar pada saat memberi harga. Misalkan harga Samsu itu 17.800, ya udah
sesuai. Misalkan Marlboro kretek 8.200 ya, jadi kali berapa bijinya. Jadi jangan sampai kita kalau sistem manual seperti ini salah harga dan salah mengalihkan ya. Demikian sahabat-sahabat, jadi supaya toko kita itu tidak merugi ya. Jadi hal-hal yang sepele ya, hal-hal yang sepele bisa berakibat fatal ya. Jadi karena untuk rokok seperti ini kita hanya ngambil marginnya tidak terlalu banyak gitu loh. Jadi dengan untungnya sedikit, kalau kita salah menghitung akan terjadi suatu kerugian yang sangat besar. Ya, saya ulangi lagi, kerugian sangat besar. Jangankan toko kita menjadi berkembang, akan menjadi bangkrut. Ya. Itu. Jadi itu semuanya tergantung dari pemilik toko ya, jangan dipasrahkan ke yang bekerja. Tanggung jawab seperti ini kita harus bisa mengontrol dengan baik. Kalau ada yang kerja, diyakinkan tingkat kejujurannya dia sangat bagus. Ya, jadi seperti itu. Karena yang membantu kita, kalau kita kerja sendiri juga nggak bisa, kan gitu, terlalu capek. Oke sahabat-sahabat, seperti itu untuk tip supaya toko kita tidak bangkrut. Saya cukupkan sekian, semoga menjadi manfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment untuk channel Virus Mats Official 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.